Rededikasi. Rededikasi adalah mempersembahkan ulang atau mempersembahkan sekali lagi. Itulah topik kita pada kesempatan ini. Nyanyian dan renungan ini saya dedikasikan untuk 4 kelompok orang. Yaitu yang pertama adalah mereka yang mungkin saat ini rumah tangganya sedang di ujung tanduk, di ambang kehancuran. Maka renungan dan lagu ini saya dedikasikan untuk mereka. Yang kedua adalah mereka yang dulu pernah mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi sekarang tidak lagi melayani Tuhan karena mungkin kecewa, mungkin merasa tidak puas, mungkin merasa kelelahan, atau berbagai faktor yang lainnya. Maka lagu dan renungan ini pun saya dedikasikan bagi mereka. Dan yang ketiga adalah mereka yang mungkin sedang dirundung oleh rasa bersalah, rasa tidak layak, karena mungkin pernah melakukan suatu kesalahan yang fatal atau dosa yang dianggap besar, sehingga mereka berpikir mungkin Tuhan tidak akan mengampuni saya lagi. Maka lagu dan renungan ini saya persembahkan, saya dedikasikan untuk mereka. Dan yang keempat adalah mereka yang dulu pernah komit untuk setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus, tapi justru hari ini mereka sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Maka lagu dan renungan ini juga saya dedikasikan bagi mereka. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Serahkan padamu, Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kepadamu, Tuhan. Rededikasi. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Simon Petrus.
Simon Petrus pertama kali dikenalkan oleh Andreas kepada Yesus, dan ketika Yesus melihat Simon, langsung Yesus memberi nama yang baru kepada Simon, dan Yesus berkata, "Kamu akan disebut Kefas atau Petrus, atau yang artinya adalah batu karang." Itu adalah momen pertama pertemuan Petrus atau Simon dengan Yesus. Momen yang kedua adalah ketika semalam-malaman dia menjala ikan di pantai dan tidak mendapatkan satu ekor pun. Dalam keadaan hopeless, putus asa, kemudian Yesus datang menemui dia dan berkata, "Petrus, bertolaklah lebih dalam lagi dan lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan mendapat ikan." Kemudian Simon Petrus berkata, "Yesus, sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tentunya sudah melempar ke kiri dan ke kanan dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga." Apa yang terjadi setelah bertolak lebih dalam dan melemparkan jala sekali lagi ke sebelah kanan? Maka dikatakan dia memperoleh ikan yang sangat banyak sampai jalanya hampir koyak. Bahkan dia harus meminta perahu atau meminta bantuan perahu-perahu dari teman-temannya, dan perahu-perahu itu pun nyaris tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang diperoleh. Itu adalah momen kedua, perjumpaan Yesus dengan Petrus. Momen yang ketiga adalah ketika malam perjamuan terakhir. Ketika Yesus mulai memberikan janji-janji, dan juga Yesus berkata bahwa malam ini iman kalian semua akan tergoncang karena Anak Manusia akan ditangkap dan diserahkan. Lalu apa kata Simon Petrus? Simon Petrus berkata, "Aku rela masuk penjara bersama dengan engkau, bahkan aku rela mati bersama-sama dengan engkau." Kemudian Yesus berkata, "Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku." Dan benar bahwa malam itu ketika Yesus ditangkap dan diserahkan, dia 3 kali menyangkal Yesus, di mana sebelumnya dia berkata, "Aku rela masuk penjara bersama dengan engkau, bahkan aku rela mati bersama dengan engkau." Kemudian apa yang terjadi? Petrus merasa tertuduh, merasa bersalah, dirundung oleh rasa bersalah. Kemudian dia kembali kepada pekerjaan lamanya dalam keadaan kecewa terhadap dirinya sendiri. Mungkin juga kecewa karena gurunya harus mati, ditangkap dan disalibkan. Namun ketika Yesus bangkit kembali, dikatakan bahwa 40 hari Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan salah satu yang ditemuinya pada waktu itu adalah Simon Petrus yang sudah kembali kepada profesi lamanya yang sudah ditinggalkannya pada waktu perjumpaan kedua dengan Yesus. Dia sudah kembali kepada profesi lamanya dan Yesus datang mencari dia. Dan dengan pola yang mirip, menyuruh dia bertolak lebih dalam, melemparkan jala ke sebelah kanan, dan dia mendapat ikan lagi. Hampir persis peristiwa itu dengan peristiwa ketika kali kedua dia berjumpa dengan Yesus. Setelah itu kemudian dikatakan seperti yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 21. Mereka duduk di pantai dan sarapan bersama Yesus, dan ketika momen sarapan itulah Yesus mulai berbicara secara personal kepada Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan pertama. Kemudian Yesus bertanya sekali lagi yang kedua kali kepada Simon Petrus. Di ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus bertanya sekali lagi untuk ketiga kalinya hal yang sama kepada Simon Petrus. Di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Disinilah momen rededikasi. Simon Petrus mempersembahkan sekali lagi hidupnya kepada Yesus, di mana dia sudah pernah dulu dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan dijadikan penjala manusia. Namun sejak peristiwa dia menyangkal Yesus, dia down, dia mundur. Tapi Yesus datang menemui dia untuk mendapatkan kembali komitmennya. Dan disinilah terjadi rededikasi. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, lagu dan renungan ini saya tujukan kepada 4 kelompok orang tadi, yaitu bagi mereka yang rumah tangga atau pernikahannya sedang diambang kehancuran atau di ujung tanduk. Saudaraku, ada sebuah artikel yang menarik di negara Ghana, Afrika Selatan. Di situ dikatakan bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai, ya, pemerintah membuat suatu peraturan bahwa mereka yang ingin bercerai ketika akan ke pengadilan, mereka harus mengenakan kembali gaun pengantin yang dulu pernah mereka lakukan, baru boleh ke pengadilan dan akan dilayani sidangnya oleh pengadilan. Dan ternyata dengan penerapan peraturan seperti itu, banyak orang yang berpikir ulang, ya, untuk mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai. Karena apa? Ketika mereka mengenakan kembali gaun pengantin itu, mereka teringat kembali, terngiang-ngiang kembali kisah manis, kenangan manis dulu. Ketika mereka jadian, ketika mereka jatuh hati, ketika mereka saling mengagumi, kemudian terucap isi hati mereka dan berjanji untuk mengikat janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka dengan peraturan seperti itu, banyak pernikahan yang diselamatkan. Ya, itulah terjadi rededikasi ketika apa? Ketika satu pasangan mengingat kembali kenangan-kenangan manis ketika mereka dulu pertama kali bertemu, mengingat kembali gaun pengantin yang mereka pernah kenakan, dan janji setia yang pernah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka biarlah mereka mendedikasikan kembali pernikahan mereka kepada Tuhan. Begitu juga mereka yang dulu pernah melayani Tuhan Yesus, kemudian karena kecewa, kepahitan, ya, ketidakpuasan dan lain sebagainya, kemudian meninggalkan pelayanan yang pernah mereka lakukan. Karena saat ini, lewat renungan dan lagu yang saya nyanyikan ini, kiranya saudara boleh kembali mendedikasikan hidup saudara untuk kembali melayani Tuhan Yesus. Saudara juga yang mungkin dirundung rasa bersalah, karena mungkin saudara pernah melakukan suatu kesalahan yang fatal, sehingga saudara merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan, atau tidak pantas lagi untuk datang kepada Tuhan, merasa bahwa mungkin Tuhan tidak akan mengampuni saudara lagi. Malam hari ini atau saat ini, dedikasikan kembali hati dan hidup saudara kepada Yesus. Yesus bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kalau ya, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi pasangan yang berpikir untuk bercerai, kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah domba-domba itu? Mungkin itu adalah anak-anakmu,
atau keluarga besarmu, gembalakanlah mereka. Demikian juga bagi mereka yang dulu pernah komit untuk setia kepada Yesus sampai garis akhir, namun sekarang justru sedang berpikir untuk meninggalkan Yesus. Mari dedikasikan sekali lagi hidupmu kepada Yesus, untuk setia sampai akhir seperti Paulus yang berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagi? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Oh, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari angkat tangan saudara ke arah kamera dan saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi saudara-saudariku yang mungkin saat ini pernikahannya sedang di ujung tanduk, di ambang kehancuran. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka. Roh Kudus membawa mereka kepada kenangan-kenangan yang indah dan manis saat pertama kali mereka berjumpa dan ketika mereka mengenakan gaun pengantin mereka dan mengikat janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya sampai maut akan memisahkan mereka. Dalam nama Yesus, pulihkanlah pernikahan mereka, pulihkanlah hubungan mereka, lembutkanlah hati mereka, jamalah memori mereka, ingatan-ingatan mereka dan hati mereka yang mungkin sudah membeku.
Roh Kudus jamah, lembutkan dan bukalah hati mereka. Dalam nama Yesus terjadi rededikasi, pernikahan bagi saudara-saudara yang menonton video ini. Aku juga berdoa bagi mereka yang pernah melayani Tuhan Yesus kemudian meninggalkan pelayanan itu karena kecewa, pahit hati, atau dendam, ketidakpuasan. Lepaskanlah mereka dan pulihkanlah mereka, dan biarlah malam hari ini mereka merededikasikan hidup mereka sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Aku juga berdoa bagi mereka yang dirundung oleh rasa bersalah. Lepaskanlah mereka dan biarlah mereka datang untuk merededikasi hidup mereka. Karena pengampunan Yesus, darah Yesus, satu tetes darah Yesus cukup untuk menyucikan dan menguduskan serta melayakkan kehidupan mereka. Aku juga berdoa mereka yang pernah komit untuk setia sampai akhir, namun yang hari ini sedang berpikir untuk meninggalkan Yesus. Aku berdoa supaya mereka merededikasikan hidup mereka di hadapan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan memulihkan hidup mereka. Ingat pertanyaan Yesus kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. God bless you.